Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK. Kembali lagi bersama kami di sini dalam program Talk Show Edukasi Seksual. Dengan saya Joanita Ari dan rekan saya Ahmad Sabran. Selamat malam, Bran. Terima kasih, Mari. Dan narasumber kita, Dr. Binsar. Selamat malam, Dokter. Malam, Malam, Mari, Mas Sabran. Sehat, Pak Dokter. Ada yang agak Habis sedikit, motoran ini dong. ada yang Iya, beda ya jaket. dok ya. Luar biasa. Dokter, malam ini kita bicara tentang masturbasi terhadap perempuan, Perempuan, wanita. wanita, Kan yang ya. biasa kita ketahui itu masturbasi itu umumnya laki-laki yang melakukan ya. Betul. Ya. Sebenarnya pernah? Salah. Hanya 50% pria ya, Kak, yang masturbasi. 50%-nya bohong. Ya kan dokter pernah bilang nih mungkin sebagian besar pria. Makanya saya tanya, sebenarnya Iya. pernah nggak ya? Nah, sebenarnya gimana tuh dok? Kalau misalnya untuk Iya. normal nggak sih dok kalau wanita atau perempuan juga melakukan masturbasi? Iya. Gimana dokter? Pembaca Tribun Warta Kota ini sebetulnya satu berita yang apa ya saya bilang ya, update kondisi terkini. Ya kan? Karena ternyata dalam pengamatan itu masturbasi wanita tuh banyak. Cuma nggak ada yang ngaku Nggak gitu. ngaku, nggak terbuka. Nah, bukan secara vulgar, saya mau bilang secara yang namanya dalam kondisi berumah tangga. Kok bisa? Nah, kita harus tahu ternyata dalam penelitian secara keilmuan, ya di dalam namanya dunia sexual medicine, ternyata mereka yang wanita ini bermasturbasi karena tidak pernah mengalami orgasme, Mbak Ari, bersama pasangannya. Nah, bisa itu ya? kasus-kasus banyak sekali. Nah, saat si suaminya tidak bisa mengalami ereksi dengan baik dan tidak bisa membuat orgasme pasangan wanitanya, maka untuk memuaskan diri bagaimana, Sabran? Dia harus masturbasi. Begitu. Jadi kembali saya katakan bahwa masturbasi pada wanita itu memang adalah problem yang masa ini, hari ini banyak terdapat, Bari. Kalau ditanya berapa persen dari wanita yang sudah berumah tangga itu belum ada data. Karena nggak ada yang ngaku tadi. Jarang ada yang ngaku gitu ya. Belum apa namanya? Data empiris itu belum apa ya? Berapa banyak gitu ya. Baik presentase atau berapa wanita di antara 10 wanita. Belum. Nah, semua literatur, semua data itu dari luar. Karena lebih terbuka. Ya. Dan akhirnya kita tahu dari sekian yang namanya cara mereka bermasturbasi, yang paling terbesar itu kan caranya mereka memakai jari, mereka gosok-gosokkan itu jari tengah ini di yang namanya klitoris. Oh, nggak dimasukin ya dok? Nggak dimasukin. Oh. Nah, itu adalah cara paling sederhana. Jadi ini vagina, mereka gosok-gosokkan. Ya, sampai terjadi orgasme. Tapi masa ini biasanya nanti akan diikuti dengan mereka memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Liang vagina. Sex toys biasanya. Ya, atau vibrator ya. Hari ini kan banyak dijual. Iya. Ya toh? Di marketplace banyak tuh dok. Banyak. Siapa tahu Pak Sabran pernah beli satu kali. Ya kan? Tawan. Ya kan? Konsultasi sama dokter ya. Mana yang bagus dok gitu ya. Ya, jadi itu ternyata itu 60%. Jadi mereka gosok-gosokkan. Nah, jadi kembali sekarang pertanyaan, ini menjadi problem yang sehat atau tidak? Kalau saya katakan masturbasi pada wanita adalah di saat mereka tidak bisa mengalami orgasme, Mbak Ari. Ya, saya nggak tahu Mbak Ari pernah nggak nih masturbasi toh? Nah, Enggak dok. Alhamdulillah puji Tuhan. Enggak ngaku loh. ya, karena ternyata di era modern ini rata-rata wanita tidak bisa orgasme, atau yang kedua wanita single yang tidak menikah atau tidak punya pasangan seksual, mereka melakukan masturbasi. Nah, tetapi menjadi persoalan, ternyata pada masturbasi pada wanita ini
dalam penelitian itu dilihat apa dampaknya, Pak, Mbak Ari. Jadi ternyata pada satu wanita yang mengalami atau melakukan masturbasi, mereka akan merasa apa? Mereka merasa bersalah, merasa sendirian, mereka merasa minder atau depresi ya. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan hubungan seks. Tapi mereka melakukannya dengan cara masturbasi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Masturbasi pada wanita itu hari ini sering atau banyak dikerjakan. Yang kedua, tekniknya adalah menggosokkan jarinya ke dalam klitoris dan diikuti oleh memasukkan benda. Artinya adanya sex toys ke dalam vaginanya. Makanya laris tuh sekarang. Laris. Dildo ya, Dok? Apa? Dildo ya? Ya, dildo yang model-model begitulah ya. Lalu yang ketiga, tapi ternyata kalau masturbasi pada pria itu efeknya adalah ejakulasi dini, ya, akan diikuti oleh ejakulasi dini, dan kalau ini tidak teratasi akan diikuti oleh gangguan ereksi, maka pada wanita masturbasi itu justru lebih banyak efek psikis, ya, rasa bersalah, ya, apalagi kalau pasangan prianya seperti acuh tak acuh, minder, ya, rasa bersalah, minder, atau yang namanya depresi. Nah, problem-problem psikis yang mengikuti Pak Sabran. Ya, Mbak Ari itu mungkin saya bisa berikan itu. Ya. Baik, dokter kan tadi bilang ya dok ya, itu biasanya terjadi pada wanita-wanita yang mungkin belum menikah atau belum punya pasangan. Sebenarnya ada efeknya yang bahaya nggak sih dok kalau pada saat nanti mereka ternyata menikah gitu loh dok? Tidak ada. Sama seperti pria yang biasa bermasturbasi, efeknya tidak ada yang namanya efek secara organ. Nggak ada kan? Artinya ada kelainan organ atau kesehatan tubuhnya nggak ada. Sama begitu juga dengan wanita. Cuman pada pria itu mengakibatkan gangguan fungsi seks yaitu ejakulasi dini. Pada si wanita apa? Gangguan psikologis. Gangguan psikis itu menjadi masalah. Itu Mbak Ari. Gitu ya dok. Jadi mereka juga nggak akan, maaf nih dok, kayak tadi misalnya pakai udah terbiasa pakai dildo, sex toy, dildo gitu ya. Terus nanti tiba-tiba dia menikah, dia harus pakai yang asli gitu Asli, kan ya dok. betul. Nah pasti kan ada bedanya tuh gitu ya dok. Itu nggak berpengaruh ya dok? Ya mungkin. Ke kesehatan seksualnya dia. Mungkin kembali tadi persoalan psikis. Kalau dia menikah atau punya partner seks yang hidup, nah mungkin terjadi satu ekspektasi. Oh baik. Dari si pria ini harus bagaimana bisa Nah kembali sekarang Mbak Ari, saya mau katakan tadi ini efek kesetaraan gender ini kan kuat sekali nih sekarang. Ya. Ya, banyak pertanyaan. Pembaca Tribun Warta Kota mungkin bertanya, libido seorang wanita dengan libido seorang pria sama atau enggak? Mbak Ari. Jawab aja. Harusnya sama ya? Sama. Kan sama-sama punya rasa ya dok? Bengong ya? Kesannya yang laki mulu yang mau. Itu dia. Kesannya itu Laki itu terus zaman dulu. Lakinya harus yang memang enggak. Ternyata dalam penelitian, secara ilmu medis ya, libido pria sama dengan libido wanita. Apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah yang namanya situasi luar, budaya. Pola pikir masyarakat, stigma, budaya, itu yang buat beda. Pria menonjol atau pria di atas daripada wanita. Wanita nggak boleh bicara, ya itu. Padahal secara keilmuan libido pria dan wanita sama, begitu ya. Baik, terus gini dok. Untuk masturbasi pada wanita gitu dok. Ada nggak sih kayak mungkin saran dari dokter bermasturbasilah yang sehat untuk perempuan tuh, ada nggak kayak tips-tipsnya atau gimana gitu? Jadi gini, pada dasarnya masturbasi itu adalah backgroundnya adalah fantasi seks. Ya, kembali saya katakan kalau seorang pria nggak bisa tahan, ya namanya dia akan cari solusi masturbasi. Lalu begitu juga seorang wanita.
Tapi kalau saya sebagai seorang dokter, saya ditanyakan apa saran dokter, saya cuman bilang fantasi ini harus diarahkan ke yang lain gitu loh Pak Sabran. Ya contoh si wanita ini misalnya atau si pria ini punya olahraga atau ya hobi atau kerja, begitu juga wanita. Daripada berfantasi akhirnya, karena begini, orgasme itu beda dengan kepuasan Mbak Ari. Oh gitu ya dok. Beda. Secara keilmuan. Orgasme wanita ditandai dengan adanya satu sensasi ya yang didahului oleh perangsangan secara seksual dan akhirnya akan menimbulkan pembasahan di vagina dan sensasinya itu seperti menaiki satu lepas begitu. Kalau si pria orgasme ejakulasi. Tetapi belum tentu dia mengalami kepuasan secara seksual. Definisi kepuasan secara seksual, dia harus punya relation. Itu yang namanya rasa cinta atau memiliki. Lalu pertanyaan, kalau begitu, seorang pria atau wanita berhubungan seks tanpa cinta bisa nggak? Bisa. Perempuan nggak bisa dong. Bisa. Multi partner bisa wanita. Dia bisa mengalami orgasme? Bisa. Tapi dia mengalami kepuasan? Belum tentu. Yang pakai gigolo itu Mbak Ari. Oh, iya. Nah, si pria punya perempuan PSK, pekerja seks ya. Baik pria wanita kan namanya PSK juga toh. Nah, tapi dia nggak mengalami kepuasan. Nah, begitu juga bagaimana untuk yang namanya masturbasi secara sehat. Kalau nggak bisa silakan aja. Sebetulnya mereka udah tahu trik sehat. Yang penting sex toys-nya bersih. Itu dia. Sex toys-nya bersih, itu aja. Dok, artinya normal-normal aja nggak dok? Kalau misalnya suami istri biasanya berhubungan seminggu 3 kali gitu. Ya. Terus dalam waktu-waktu si suami dinas luar kota 2 minggu gitu. Ya. Nah, si istri di rumah masturbasi gitu. Ya. Artinya normal-normal aja dok, demi si istri ini memuaskan diri sendiri gitu. Itu kenyataan terjadi. Begitu? Iya. Dan itu ya itu kembali saya katakan tadi. Secara organ, secara tubuh itu tidak berdampak. Tapi secara psikis, nah itu akan mempengaruhi. Nah kalau wanita ini kan sifatnya peka ini. Wanita itu bekerja dalam dimensi perasaan. Dimensi yang namanya rasa. Kalau pria kan pikiran. Nah itu saya katakan tadi, dalam penelitian ternyata wanita-wanita yang bermasturbasi bukan lagi secara organ atau secara fungsi seks, tapi secara psikis terganggu. Rasa bersalah. Lah dia punya suami, akhirnya dia bermasturbasi, akan rasa bersalah muncul. Dan itu kebanyakan seperti itu Mbak Ari terjadinya. Rasa depresi, bersalah, sendiri, itu dia. Kesepian ya, begitu. Baik, dok, ini satu lagi dok ya. Kalau dengan masturbasi yang dilakukan oleh seorang perempuan yang belum menikah ya dok, itu berpengaruh nggak sih dok sama keperawanannya? Oh iya dong. Oh, jadi bisa merusak ya dok? Pasti merusak. Lalu dia gesek aja Mbak Ari, pasti akan merusak tuh lama-lama. Himennya itu kan di bibir, di dekat bibir luar. Mau tidak mau dia gitu. Makanya saya katakan biasanya Mbak Ari, orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki himen atau selaput darah yang akan melakukan masturbasi. Ya, biasanya itu Mas Abram ya. Nah, kembali buat para wanita, pembaca Tribun dan Warta Kota, ya, masturbasi seorang wanita tidak berdampak atau berimplikasi pada persoalan organ atau secara fungsi seks, tapi biasa secara psikis bagi wanita. Jadi sebenarnya boleh ya dok untuk hal-hal silakan tertentu saja, ya, tapi silakan dilakukan dengan cara yang sehat dan kembali seperti pria ya, masturbasi pria itu pada saat tadi kasus misalnya dia LDR atau misalnya pasangannya sakit, nah si wanita juga sama gitu. Intinya
secara medis saya katakan ya tidak bermasalah. Ya, tetapi bagi seorang wanita dalam tanda kutip secara psikis ini yang akan menyebabkan dia agak sedikit terganggu. Itu ya, Mbak Ari ya. Ada yang ketagihan juga nggak dok? Itu kan kalau ada yang satu depresi jadi ada yang Ada yang tidak kenapa-kenapa ada. Nggak Ya. kenapa tuh maksudnya nggak kelihatan Tidak tuh gimana, Dok? bermasalah, tidak ada terganggu psikisnya ada. Ada juga. Malah menikmati dia. Ada. Walaupun dia udah punya pasangan. Udah punya pasangan. Ada. Karena dia merasa pasangannya tidak bisa memuaskan dia. Ada. Jadi kembali, satu penelitian itu kan diambil kesimpulan dari beragam dari berbagai sampel dengan berbagai respon ya. Nah, itu kan dikalkulasikan, dipersentasekan begitu. Gitu. Ya. Baik, dokter. Jadi intinya sih kalau misalnya melakukan ini ya, Ya. masturbasi itu ya jangan sampai alat yang digunakannya juga bergantian atau Yes. ya satu orang tuh Nah, satu gitu ya, dokter, yang paling penting. Kembali kayaknya, Dok, sekarang ya. sekarang saya mau katakan itu kan privacy penting ya. Yang namanya untuk alat-alat untuk memuaskan apalagi sex toys ini ya, secara seksual itu penting ya, dijagalah untuk sendiri-sendiri. Saya pernah ditanya dalam satu talk show, sex toys itu boleh nggak bergilir? Ya saya bilang janganlah, saya bilang begitu. Nah, biasanya perempuan suka gitu, Dok. Kayak Iya. misalnya gini, gue punya ini nih, mau cobain nggak lo? Gitu. Gitu, dokter. Harganya mahal. Ngeri. Saya bilang harganya mahal nggak? nggak apa-apa dok. Nah, Iya, itu tadi dok, iya. saya tadi Iya. agak bertanya itu karena Iya. pernah gitu loh, pernah dalam satu kayak kita kumpul gitu kan, gue punya ini nih, enak gitu, mau cobain nggak? Gitu. Iya. Iya. Ada satu kasus juga seorang pria tidak bisa memuaskan, bahkan sudah terjadi gangguan ereksi, dan dia dengan secara sengaja membeli sex toys. Dia mau seperti penis buatan, Mbak Ari. Jadi dia tidak bisa ereksi, dia puaskan istrinya dengan cara begitu. Saya katakan, ya kasihan. saya bilang sayang ya, saya bilang. Mestinya dia bisa diobati, ternyata tidak bisa diobati. Tidak mau lah, tidak mau. Buat saya bukan tidak bisa, tidak mau. Dan itu kasus juga banyak seperti itu, gitu ya. Demikian. Kalau Baik, pakai timun atau terong nggak, jangan memang. Jangan. Emang ada? Ya kali gitu Itu kok. daripada beli. Yang ada di dapur. Ya, Itu sebenarnya mau ngerujak atau mau jadi apa ya, dok? kalau bagi ibu-ibu atau wanita yang suka melakukan masturbasi, perlakukan sex toys itu steril. Harus steril. Ya, sebab itu akan mempengaruhi namanya flora atau namanya kuman dalam vagina itu. Itu kuman dalam vagina bisa naik ke ginjal, Mbak Ari. Oh, iya dok. Bahaya. Bisa menjadi radang ke mulut rahim. Kalau itu saya tahu. Lalu akan bisa juga sampai ke kandung kemih ya, macam-macam lah begitu ya. Jadi lebih bagus dijaga, gitu. Baik. Baik. Cukup. Terima kasih dokter, Iya. seru banget kita Iya. ngebahas tentang masturbasi pada Iya. wanita. Ini hal yang nggak pernah loh, jarang Iya. banget deh orang bahas. Ya, gitu Dok, jarang. ya. Tidak terbuka ya. Baik, nah sebelum kita tutup, dokter boleh kasih conclusion Iya. untuk kita semua. Ya, Silakan. mungkin Tribun News dan Warta Kota jadi pelopor nih. Kita terbuka nih masturbasi pada wanita kan. Masturbasi pada wanita dilakukan dalam kondisi bersih ya, dan secara medis itu diindikasikan biasanya dikala pasangan prianya tidak bisa memuaskan si wanita atau dalam kondisi prianya sakit ya. Dan ada satu catatan dari saya berdasarkan penelitian atau berdasarkan sumber atau literatur, bahwa dampak atau implikasi dari masturbasi wanita adalah persoalan yang namanya psikis. Teknik masturbasi pada wanita itu biasanya paling sederhana menggosok-gosokkan jarinya ke klitoris ya, sama G-spotnya. Klitorisnya dekat G-spot itu satu arah sampai terjadinya orgasme ya. Dengan teknik akhirnya selain itu hari ini memasukkan yang namanya sex toys ya, atau penis buatan. Kembali saya katakan bagi pasangan suami istri atau rumah tangga yang bermasalah, alangkah lebih baik kalau sexual life itu
bukan masturbasi, tetapi betul-betul hubungan seks antara pria dengan wanita. Sehingga perlu yang namanya kalau prianya udah nggak bisa ereksi, ya diobati. Wanitanya pasca menopause sudah sulit untuk berhubungan seks, ya diobati. Dan Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau bertanya silakan chat saya di 0813 8231 7586. Pasti saya jawab ya. 0813 8231 7586. Saya ada di Depok, Jakarta Selatan, Pondok Indah, ataupun juga di Bogor. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Makasih Mbak Ari, Pak Sabran, salam sehat ya. Terima kasih Dokter Binsar, Bung Sabran, dan juga Tribuners dan juga Sobat WK. Jadi ingat ya tadi pesan Ya. Dokter Binsar, masturbasi untuk wanita itu boleh. Ya. Tapi kan lebih enak sama yang asli gitu Asli, ya Dok betul. ya. Barangnya asli. Oke, sampai Ya. ketemu lagi di tema yang Ya. berbeda dan tetap sehat dan sampai jumpa. Selamat Sampai malam. jumpa, selamat malam.